Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaranda Sadrilo Reza dari kelas 11 PKC SMKN Negeri 2 Cimahi. Saya ingin menerangkan materi tentang persamaan kuadrat semester 2 dari pelajaran matematika. Apakah kalian tahu tentang akar persamaan kuadrat? Apakah akar persamaan kuadrat itu? Akar persamaan kuadrat itu adalah nilai variabel. Ngomong-ngomong soal persamaan kuadrat, apakah satu termasuk persamaan kuadrat juga? Mari kita cari tahu. Contohnya, 2 kali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 ditambah 3, apakah hasilnya sama dengan 0? Mari kita lihat. 2 tambah 5 sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10, bukan. Karena 10 bukan angka variabel. Ngomong-ngomong soal persamaan kuadrat, apakah satu termasuk persamaan kuadrat juga? Mari kita cari tahu. Contohnya, 2 kali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 ditambah 3, apakah hasilnya sama dengan 0? Mari kita lihat. 2 tambah 5 sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10, bukan. Karena 10 bukan angka variabel. Mari kita lihat ke persamaannya. Apakah min 1 merupakan akar kuadrat? Mari kita lihat contohnya. 2 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali min 1 ditambah 3, apakah hasilnya 0? Mari kita lihat. 2 dikali min 1 pangkat 2, 2 min 2 ditambah min 5 dikali min 5 dikali min 1 sama dengan min 5, dan 3 ditambah 3 sama dengan 0. Ya benar, berarti hasilnya 0. Jadi 1 merupakan akar persamaan kuadrat. Dan untuk menentukan akar itu tuh tidak harus dengan cara disama-samakan atau dicari, dicoba-coba juga, karena itu sangat tidak efektif. Maka dari itu ada 3 cara untuk menemukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu menggunakan pemfaktoran, dan yang kedua menggunakan pelengkapan kuadrat sempurna, dan yang ketiga merupakan menggunakan rumus ABC. Nah, kita beri contoh menemukan persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Nah, saya akan memberi contoh bagaimana menemukan persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Nah, kita pakai angka 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, kalau misalkan yang di depannya 2x, ya kita ke bawahkan jadi 2x per 2 sama dengan 0. Nah, mari kita kalikan 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan hasilnya 6. Nah, yang kita cari di sini adalah jumlahnya kan. Dan jumlahnya itu 5. Kenapa 5? Karena 6 itu perkalian dari 1 dan 6, 2 dan 3. Jadi kita di sini tambahkan di plus. Itu 2 tambah 3 hasilnya 5. Kalau misalkan hasilnya dikurang, 1 kurang 6 hasilnya 5. Tapi kan di sini kita pakai plus. Mari kita kalikan 2 dikali 3 dan hasilnya adalah 6. Dan kita di sini menanyakan jumlahnya. Jumlahnya adalah 5. Mengapa 5? Kita ambil dari perkalian 6 ya. 1 dikali 6, 6, 2 dikali 3 sampai 6. Kita tambahkan 2 tambah 3 karena di sini positif kan. Kita tambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Dan jika dikurang itu masih bisa. 1 dikurang 6 tetap hasilnya 5. Tapi di sini positif kan, bukan negatif. Maka dari itu, mari kita pindahkan tadi yang 2, 3 tadi pindahkan ke 2x ditambah 2 kurung buka 2x ditambah 3 sama dengan 0 per 2. Di sini kita bisa coret 2 dibagi 2 bisa, jadi hasilnya 1. Dan dikebawahkan x ditambah 1, 2x ditambah 3 hasilnya 0. Di sini yang bisa menjadi 0 ini antara x plus 1 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Di sini ada 2 kemungkinan. Cuman mari kita cari lagi. Ini x1 nya kita kebawahkan sama dengan hasilnya min 1 kan. Nah, di sini 2x nya sama dengan min 3 karena dipindah ruaskan. Nah, kita kebawahkan lagi. x2 sama dengan min 3 per 2. Mengapa? Karena yang 2-nya dipindahkan ke bawah. Nah, yang tadi itu adalah menemukan persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran, dan sekarang kita akan menemukan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna.
Saya akan memberi contohnya 2x kuadrat ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 0. Pertama-tama koefisiennya harus 1, jadi semua ruas dibagi 2. Setelah dibagi 2, jadi hasilnya akan menjadi x kuadrat ditambah 5 per 2x ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Pertama-tama mari kita pindahkan 3 per 2 nya ke belakang dulu, menjadi x kuadrat ditambah 5 per 2x sama dengan min 3 per 2. Nah, jadi bentuknya seperti ini, x kuadrat ditambah 5 per 2x ditambah, ini kita dikasih bilangan, jadi 5 per 2 itu dibagi, jadi hasilnya setengah dari 5 per 2, yaitu 5 per 4 kuadrat sama dengan min 3 per 2. Yang ini harus ditambah 5 per 4 kuadrat supaya nilainya tidak berubah. Jadi hasilnya 3 per 2 ditambah 25 per 16. Jadi hasil dari kuadrat sempurna ini ialah x ditambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 1 per 16. Mari kita akarkan x ditambah 5 per 4 sama dengan hasilnya 1 per 4. Yang satunya plus dan yang 4-nya minus. Jadi x yang pertama kita pindah ruaskan, yang tadinya 5 per 4 menjadi min 5 per 4 ditambah 1 per 4. Dan x2 nya menjadi min 5 per 4 min 1 per 4. Dan kita kita jumlahkan dan kurangkan. Dari x1 itu hasilnya 1 min 1, dan dari x2 hasilnya min 3 per 2. Di dalam aljabar, fungsi kuadrat, polinomial kuadratis, polinomial berderajat 2 atau sederhananya kuadratis adalah fungsi polinomial yang memuat satu variabel atau lebih, di mana derajat tertinggi suku sama dengan 2. Misalnya, fungsi kuadrat dengan 3 variabel x, y, dan z secara eksklusif memuat suku-suku x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat, xy, xz, yz, xyz, dan sebuah konstanta. Jika suatu fungsi kuadrat ditetapkan sama dengan 0, maka hasilnya adalah persamaan kuadrat. Penyelesaiannya untuk persamaan univariat disebut akar fungsi univariat. Kasus bervariat dalam suku-suku variabel x dan y memiliki bentuk f x y sama dengan ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cxy ditambah dz ditambah ey ditambah f. Dengan paling sedikit satu dari a, b, c tidak sama dengan 0, dan suatu persamaan yang menetapkan fungsi ini sama dengan 0 akan menghasilkan irisan kerucut, lingkaran atau elips, parabola atau hiperbola. Secara umum bisa terdapat sejumlah besar variabel sembarang, di mana kasus yang menghasilkan permukaan disebut kuadratik, tetapi suku berderajat tertinggi haruslah 2 seperti x kuadrat, xy, xz, dan seterusnya. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan dalam video hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila banyak sesuatu yang emang tidak memenuhi ekspektasi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.